Pemirsa, dipicu desakan ekonomi dan kembali menapaki jalan kelam, perempuan muda di Jakarta dianiaya kekasihnya hingga tak bernyawa. Pelaku kesal karena korban dianggap mengkhianatinya. Sebenarnya apa yang dimaui pelaku? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, dituding ingkar janji, Yuliana dihabisi. Senin 18 Juli 2022, warga Klender, Durensawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan muda di kamar indekosnya. Saat ditemukan, tidak ada bekas luka benda tajam di tubuh korban. Belakangan diketahui korban atas nama Yuliana, 19 tahun. Diduga Yuliana menjadi korban pembunuhan. Sampai jam 11 ini kok pintunya nggak terbuka, apanya nggak buka. Nah, ada yang melaporkan ke sana, atas dasar itu kita langsung ngecek TKP. Nah, setelah kita cek TKP, ternyata benar, di sana udah tergeletak. Baru setelah kita cek depannya, oh iya Pak, biasa pacarnya ada Pak. Pacarnya orangnya begini-begini Pak, semua. Oh, dengan informasi ini, langsung kita ke rumah orang tuanya, ternyata di sana ada pelaku. Sebelum korban ditemukan tak bernyawa, warga indekos tersebut sempat mendengar korban bertengkar hebat dengan pacarnya, Ihsan Naufal Akbar, 26 tahun, pada Senin dini hari 18 Juli 2022. Naufal mengaku cemburu karena beberapa waktu terakhir praktis tidak ada komunikasi dengan korban. Naufal menduga Yuliana selingkuh. Saat bertemu itulah, Naufal disebut-sebut memeriksa ponsel milik Yuliana. Dari situlah lantas menyulut pertengkaran hingga penganiayaan yang berujung pada tewasnya korban. Kita ada menerima laporan dari masyarakat bahwa di salah satu tempat ada kos-kosan terjadi pertengkaran. Namun demikian setelah kita lakukan pengecekan, ternyata di sana ada korban di sana, korban pembunuhan. Atas dasar itu kita lakukan pengecekan, kita cari saksi-saksinya, benar terjadi pembunuhan, lalu kita lakukan pengejaran terhadap siapa sih pelakunya. Ya berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat bahwa malam hari itu sekitar jam 24 pacarnya berantem sama si korban ini. Akhirnya kita bisa tangkap pelakunya ini di rumah keluarga. Nah itu juga bisa jadi sebenarnya kejadiannya itu tidak hanya waktu itu saja gitu, pada saat itu saja. Bisa jadi hubungannya pun ada hubungan yang tidak sehat lah dari sebelum-sebelumnya. Misalnya rentetannya itu pasti ada gitu. Apakah itu juga bisa menyumbang di mana puncaknya agresi perilaku yang dilakukan oleh tersangka itu ya pada saat itu gitu. Jadi sebelum-sebelumnya pasti ada kecurigaan dari si tersangka terhadap korban sebagai kekasihnya semakin menumpuk gitu kan. Dia kumpulkan lah, dia rasakan gitu. Kemudian pada saat kejadian hari itu memang menurut pemberitaan ya terbukti gitu bahwa di dalam handphonenya itu terdapat chat dengan pria lain. Hubungan Naufal dengan Yuliana bisa dibilang unik meski bukanlah fenomena baru. Keinginan Naufal membawa Yuliana menapaki babak baru dalam hidupnya selama 5 bulan terakhir ini seakan kandas oleh kekhilafan Yuliana yang coba-coba kembali ke masa lalunya. Alasannya klise, faktor ekonomi. Di sisi lain, Naufal merasa telah banyak berkorban demi kekasihnya tersebut. Inilah yang membuat Naufal kecewa dan gelap mata. Motifnya kalau kita lihat sampai sejauh ini ya, dia ini sakit hati sebenarnya korban ini, pelaku ini. Karena memang statusnya korban ini dirubah oleh si pelaku ini. Tadinya memang wanita panggilan ya, wanita panggilan. Akhirnya mereka pacaran, dirubah. Akhirnya pelaku ini memberikan pekerjaan kepada si korban ini sebagai wasit biliar. Mungkin entah bagaimana perkembangan waktu atau bagaimana si korban ini kembali lagi ke pekerjaan semula.
ini yang tidak dia suka, si pelaku ini nggak suka. Apa yang menyebabkan kamu suka dengan Yuli dan kamu punya motivasi apa memacari si Yuli itu? Karena saya kasihan Pak sama dia Pak. Sebelumnya kerja di gituan Pak. Terus kamu berusaha untuk rubah si Yuli ini ya? Ya benar Pak. Selama 5 bulan lebih itu berhasil kamu rubah dia ya? Berhasil Pak. Terus mengapa pada dini hari tanggal 18 Juli itu kamu terjadi pertengkaran itu kenapa? Mungkin karena kondisi keuangan kurang membaik ya Pak ya. Dia ingin keuangan yang lebih, jadi mungkin dia marah di situ kan. Terus saya lihat chattingannya, ya kayak gitu Pak. Oh, dia mau kembali lagi? Siap. Terus karena kamu kesal, kamu cemburu gitu, terus kamu lakukan itu? Siap Pak. Mengenal orang juga cukup harus dipertimbangkan gitu. Jadi kita tidak cukup mudah terbuka atau menerima ya relasi yang cukup intens. Kalau saya rasa kalau hubungan asmara itu kan intens ya, kedekatannya intim gitu. Nah, perlu pertimbangan untuk menilai latar belakang ya, latar belakang apapun itu, latar belakang sosial gitu. Mungkin kalau ada pun pertimbangan yang lain ya dari segi misal bisa menentukan misalnya apakah dari segi ekonomi pun akan mempengaruhi, itu tergantung latar belakang juga dari keluarga gitu kan. Jadi tidak sembarangan kita bisa mengenal orang. Ironis, maksud baik Noval mengarahkan jalan hidup Yuliana justru mengantarkannya berhadapan dengan hukum. Kini Noval terancam hukuman paling tinggi 15 tahun penjara.